Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Wistari Lugu, NIM-nya 411221169. Nah, di sini saya akan mempresentasikan laporan proyek saya dengan judul Sistem Point of Sale PT Global Teknologi Niaga dengan dosen pengampu Ibu Bias Geni Mkom. Baik, buat kata pengantarnya, saya Wistari Lugu mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan proyek perangkat lunak yang berjudul Sistem Point of Sale PT Global Teknologi Niaga dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini saya susun untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah proyek perangkat lunak di program studi Teknik Informatika Universitas Dian Nusantara. Dalam laporan ini, saya menjelaskan proses analisis, perancangan, serta pengembangan sistem perangkat lunak berbasis web untuk mendukung proses transaksi penjualan di PT Global Teknologi Niaga. Nah, saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah, yaitu dengan beliau Bu Bias Julias Geni, yang telah memberikan bimbingan dan arahan, serta pihak PT Global Teknologi Niaga yang telah bersedia menjadi mitra dalam proyek ini. Dan juga buat keluarga dan teman-teman yang telah memberikan dukungan moral dan semangat selama pengerjaan proyek ini. Nah, harapan saya semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi yang berguna bagi pembaca. Saya menyadari bahwa laporan ini masih banyak memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat saya hargai. Buat daftar isi laporan saya terdiri dari bab satunya ada pendahuluan, terdiri atas latar belakang, tujuan proyek, ruang lingkup proyek. Sedangkan di bab 2-nya ada dua bagian, yaitu identitas mitra dan kebutuhan mitra. Sedangkan di bab 3-nya ada analisis sistem kebutuhan, dengan poin satunya teknik pengumpulan kebutuhan, teknik keduanya kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional. Nah, untuk bab 4-nya terdiri dari sistem perancangan arsitektur yang meliputi prinsip-prinsip arsitektur perangkat lunak, desain sistem yang scalable dan aman, dan arsitektur model MVC. Sedangkan bab 5-nya proses sistem bisnis yang sedang berjalan, proses sistem bisnis yang diusulkan. Sedangkan bab 6-nya desain antarmuka pengguna UI atau UX. Nah, terdiri dari prinsip-prinsip UI UX dalam pengembangan. Poin 2-nya alur pengguna atau user flow dan wireframing, serta pembuatan prototipe dalam pengujian desain antarmuka. Baik, saya akan langsung ke pendahuluannya, latar belakang. Jadi PT Global Teknologi Niaga ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan produk-produk elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Nah, PT GTN ini mempunyai jaringan penjualan retail yang cukup luas dan telah melayani berbagai macam pelanggan. Nah, PT GTN ini memiliki fokus utama untuk menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan, khususnya untuk customer yang sudah pernah melakukan pembelian agar bisa kembali untuk melakukan pembelian ulang. Nah, dalam fokus PT GTN ini memerlukan sistem yang baru untuk melakukan pendekatan kepada customer yang sudah melakukan pembelian di toko tersebut. Nah, namun hingga saat ini PT GTN belum mempunyai sistem yang dapat menunjang kebutuhan yang diperlukan tersebut. Salah satunya contohnya sistem yang mampu mengelola data customer atau follow up data untuk kebutuhan follow up promo, produk, dan hal baru yang lainnya yang akan datang. Dalam hal ini berdasarkan hasil analisis yang saya lakukan, maka saya dapat simpulkan bahwa pengembangan sistem point of sale, pengembangan sistem follow up pelanggan berbasis web menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan oleh PT Global Teknologi Niaga. Nah, sistem ini nantinya diharapkan mampu membantu perusahaan dalam menjaga hubungan berkelanjutan dengan pelanggan dan mendukung pencapaian target jangka panjang. Baik, untuk tujuan proyek saya yaitu untuk melanjutkan dan mengembangkan sistem yang telah dimiliki oleh PT Global Teknologi Niaga.
Nah, saya ingin membantu PT GTN ini untuk lebih mengelola data customer secara efektif dengan menambahkan fitur baru berupa sistem follow up pelanggan berbasis web. Nah, fitur ini akan mengelola dan menindaklanjuti data pelanggan yang sebelumnya pernah melakukan transaksi pembelian yang nantinya bisa digunakan untuk kebutuhan promosi produk dan kebutuhan lainnya. Nah, selama ini pencatatan data pelanggan masih manual atau masih menggunakan buku. Nah, dengan adanya fitur follow up ini, saya yakin perusahaan akan mampu mengirimkan informasi seperti promosi terbaru, penawaran khusus kepada pelanggan. Nah, untuk ruang lingkup projectnya, sistem yang akan saya kembangkan dalam proyek ini menggunakan framework Coordinator 4 dan saya rancang khusus untuk membantu PT Global Teknologi Niaga dalam mengelola proses penjualan secara lebih efisien, terstruktur, dan terintegrasi. Dalam sistem ini, dalam beberapa fitur utama yang saling terhubung dan mendukung kegiatan operasional perusahaan. Nah, fitur yang terdapat dalam ruang lingkup sistem ini antara lain yaitu manajemen produk dan stok barang. Nah, fitur ini terdapat di halaman nantinya akan terdapat di halaman dashboard, bisa digunakan oleh kasir untuk menambahkan, mentransfer barang ke store lain. Nah, dalam fitur ini akan terdapat halaman current stock dan halaman transfer produk. Yang keduanya itu transaksi penjualan. Fitur ini adalah khusus untuk digunakan oleh kasir saat mencatat setiap transaksi pembelian yang dilakukan pelanggan. Nah, terdapat langkah-langkah proses pencatatan transaksi yang akan menggunakan fitur-fitur seperti scan email, reward, masukkan data customer, melakukan payment berdasarkan metode pembayaran dari customer, dan validate transaksi. Nah, manajemen pengguna dan akses admin, yaitu sistem ini nantinya akan menyediakan dua jenis pengguna, yaitu admin dan kasir. Nah, tapi saya lebih fokus ke kasirnya dulu. Admin memiliki hak akses penuh terhadap sebuah fitur sistem, termasuk pengelolaan produk, laporan penjualan, dan manajemen data pelanggan. Sementara itu, kasir hanya mempunyai akses terbatas pada fitur yang berkaitan langsung dengan proses penjualan. Nah, yang paling bagus yaitu follow up pelanggan. Ini merupakan salah satu fitur unggulan yang akan saya buat dalam sistem. Nah, melalui fitur ini perusahaan dapat mengelola data pelanggan yang sudah pernah berinteraksi dan bisa langsung menghubungi customer melalui WhatsApp. Dalam fitur ini terdapat fitur pencarian data customer, bisa filter data yang terbaru, membeli sampai yang sudah lama, dan laporan penjualannya. Di fitur ini sistem akan menyediakan data penjualan berupa sales report dan payment post report dalam bentuk laporan harian, mingguan, dan bulanan. Laporan dapat dilihat langsung di halaman dashboard atau diunduh dalam format tertentu untuk keperluan dokumentasi. Baik, kita masuk ke bab 2-nya, profil mitra. Jadi buat identitas mitranya PT GTN ini yang lebih dikenal sebagai Blibli didirikan pada tahun 2011 oleh Jarum Group. Nah, Blibli awalnya diluncurkan sebagai platform e-commerce yang fokus pada model bisnis B2B atau B2C dan B2B B2BC, yang menjadi salah satu mall online terbesar di Indonesia. Sejak saat itu, Blibli telah melakukan berbagai pengembangan, termasuk mengakuisisi Tiket.com, Transmarket, dan membentuk entitas baru bernama Blibli Tiket. Nah, awalnya Blibli didirikan pada 25 Juli 2011 sebagai bagian dari Jarum. Nama Blibli terinspirasi dari kata beli yang mencerminkan kegiatan berbelanja yang menjadi inti dari toko online. Nah, Blibli memiliki model-model bisnis yang mencakup business to business, business to customer, consumer, dan business to customer. Nah, Blibli terus berkembang dan melakukan akuisisi perusahaan lain seperti di Tiket.com dan Transmarket. Nah, kemudian membentuk entitas baru bernama Blibli Tiket. Blibli juga memiliki anak perusahaan seperti PT Global Distribusi Nusantara GDN yang merupakan distributor resmi Samsung Indonesia. Nah, ini salah satu buat kantor utamanya Blibli OMG PT Global Teknologi Niaga, yaitu ada di Tubun, Jakarta Barat, Slipi.
Baik. Untuk kebutuhan mitranya yaitu mitra membutuhkan sistem pengolahan database customer digital yang dapat menggantikan proses pencatatan data customer manual yang selama ini dilakukan dengan pencatatan di kertas. Nah, sistem ini nantinya mampu mencatat data transaksi secara cepat dan akurat, memantau stok barang, fitur follow up customer, menyediakan laporan penjualan harian, mingguan dan bulanan, dan fitur plan transfer. Baik, kita masuk ke bab 3-nya, analisis kebutuhan sistem. Nah, dalam sini teknik pengumpulan yang saya lakukan yaitu dengan melakukan wawancara ke pihak admin, store leader, dan kasir untuk mengetahui alur kerja serta kebutuhan utama mereka dalam proses transaksi. Saya juga melakukan observasi dengan mengamati secara langsung proses pencatatan transaksi, stok barang, dan pembuatan laporan secara manual. Metode ini saya gunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terkait kebutuhan sistem yang diperlukan. Nah, untuk kebutuhan fungsionalnya terdiri dari manajemen produk, manajemen stok, transaksi penjualan, manajemen pengguna, manajemen dan laporan penjualan. Nah, sedangkan buat kebutuhan non fungsionalnya yaitu keamanan, sistem dilengkapi dengan autentikasi dan otoritas akses. Terus responsif, antarmuka bisa digunakan di berbagai perangkat seperti komputer dan tablet. Terus dan kemudian penggunaan UI-nya. Baik, sekarang kita masuk ke bab 4, perancangan arsitektur sistem. Nah, prinsip-prinsip arsitektur perangkat lunaknya yaitu ada merancang sistem point of sale terintegrasi untuk PT Global Teknologi Niaga. Saya menggunakan beberapa prinsip dasar dalam arsitektur perangkat lunak. Tujuan adalah sistem yang saya bangun lebih terstruktur dan mudah dikembangkan dan mudah dipelihara di masa depan. Yaitu salah satunya pemisahan kepentingan atau separation of concern atau SOC. Sistem ini akan memisahkan tanggung jawab dari setiap bagian. Contoh, bagian tampilan atau UI hanya mengatur apa yang dilihat oleh pengguna. Pos atau dan inventory seperti menghitung total transaksi dan melihat stok barang diletakkan di bagian tersendiri. Dan interaksi dengan database juga dipisahkan. Untuk modularitasnya itu modul login untuk mengatur proses masuk pengguna, modul inventaris untuk mengelola stok barang, modul transaksi dan laporan untuk mencatat dan menambahkan data penjualan. Dengan cara ini pengembangan bisa dilakukan secara bertahap karena kalau ada masalah di suatu modul tidak akan merusak modul lainnya. Untuk reusability-nya, validasi input, proses login atau pengecekan user, koneksi ke database agar bisa digunakan di berbagai sistem sehingga tidak perlu menulis ulang kode yang sama berulang kali. Terus desain sistem yang scalable dan aman. Dalam pengembangan POS ini saya fokus pada dua hal penting yaitu kemampuan sistem untuk dikembangkan dan keamanan. Agar sistem bisa digunakan tidak hanya untuk satu toko kecil saja, tapi juga bisa dikembangkan untuk banyak cabang di masa depan. Ini ada skalabilitasnya. Sistem menggunakan koordinator 4, framework PHP yang mendukung pengembangan sistem secara bertahap dan rapi. Terus buat struktur database-nya, saya mau data antara tabel saling terhubung dan dijaga konsistennya menggunakan forget key. Ada juga keamanannya menggunakan login. Setiap pengguna hak akses berbeda-beda juga dan hanya pengguna yang sudah punya akun yang bisa masuk ke sistem. Nah, sekarang kita masuk ke desain sistemnya. Untuk tampilan antarmuka atau UI-nya, saya menggunakan Figma untuk merancang tampilan seperti halaman login dan pos. Dan sistem ini saya rancang dengan alat bantu seperti UML untuk mengembangkan berbagai sistem bekerja. Diagram yang saya gunakan antara lain use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram dan class diagram. Baik, saya akan langsung ke bab 5-nya. Ini adalah proses bisnis sistem yang sedang berjalan di PT Global Teknologi Niaga, yang dimana kasir ketika melakukan login
Jadi dia tuh start dulu login, habis itu dia akan diarahkan ke menu dashboard. Nah, dalam menu dashboard itu terdapat dua menu lagi, yaitu point of sale buat penjualan dan inventory buat barang. Yang dimana kalau kasir mengklik point of sale, maka akan terdapat fitur menu lagi, yaitu input email, input data customer, pilih payment, validate, dan print. Nah, itu secara berurutan. Contohnya nih, ada customer yang beli handphone, maka kasir akan menginput emailnya dan memasukkan data customer. Setelah itu memilih payment, validate, dan print. Sedangkan di bagian inventory-nya terdapat reporting, current stock, payment post report, dan terakhir. Nah, ini saya menjelaskan tentang reportingnya. Nah, reporting itu bisa buat penjualan, mencatat penjualan berdasarkan filter. Contohnya mau ditampilin, mau di-download penjualan dari bulan lalu atau bulan hari ini, itu bisa. Sedangkan current stock itu semua stok yang ada di store kita, itu terdapat di situ semua. Nah, sedangkan payment post report itu segala pembayaran yang digunakan di dalam pos. Ini ya guys ya, ini ya ibu ya. Nah, sedangkan proses bisnis yang saya usulkan yaitu kasir start, terus diarahkan ke pilihan dashboard. Ya, ini ya, melakukan autentikasi untuk masuk ke sistem, tampilan utama setelah login, tempat navigasi ke semua sistem. Nah, habis itu kayak yang tadi, dia kasirnya input email, data customer, payment, validate. Nah, yang saya usulkan di sini adalah menambahkan salah satu menu lagi, yaitu menu data customer. Nah, di mana nanti semua yang berbelanja di point of sale, semua itu kan ada nomornya yang kesimpan. Nah, maka akan tersimpan di database di menu data customer. Nah, nanti dari situ akan ada fitur follow up. Jadi semua nomor yang ada customer masuk dan di situ, dan bisa di follow up langsung by WhatsApp. Nah, activity diagramnya itu seperti ini. Kasir login, masuk ke dashboard, point of sale, itu bisa input email, input customer, validation, print, receipt, dan end. Nah, sedangkan di kalau inventory seperti yang tadi, inventory-nya terdapat reporting, current stock, dan payment post report. Nah, untuk sequence diagramnya seperti ini. Ada tabel produk, yaitu menyimpan informasi tentang produk yang dijual. Atributnya produk underscore ID, name, price, stock. Dan C-nya terhubung sell item, karena satu produk bisa muncul banyak transaksi. Kedua, customer menyimpan informasi pelanggan, customer ID, phone, address, terus terhubung ke sel 1. Pelanggan bisa melakukan banyak transaksi. Dan 1.3-nya itu selnya, yaitu menyimpan rincian barang yang dibeli dalam satu transaksi. Untuk atributnya sell underscore item underscore ID, sell underscore ID, quantity, sub underscore total, merupakan penghubung antara sell dan produk. Nah, untuk ini, untuk kelas diagram dan narasi penjelasannya, yaitu customer, kasir. Jadi customer memberikan nomor telepon ke kasir, kasir menyelek item, pelanggan memilih barang yang ingin dibeli, lalu kasir memasukkan pilihannya ke sistem. Nah, setelah itu sistem memeriksa keserian produk atau stok dan harga. Nah, setelah itu sistem mengembalikan detail produk seperti nama, harga, dan sisa stok. Setelah itu sistem membuat data transaksi penjualan baru, terus memasukkan ke daftar item pembelian atau sell item. Nah, setelah itu sistem mengonfirmasikan bahwa item berhasil ditambahkan. Setelah itu pembayaran dilakukan, sistem mencatat metode pembayaran dan menutup transaksi. Kasir terus seterusnya, kasir memberitahu pelanggan bahwa transaksi telah selesai. Baik, kita masuk ke bab 6-nya, desain antarmuka pengguna atau UI UX.
Nah, prinsip UI UX dalam pengembangan perangkat lunak yaitu dalam pengembangan perangkat lunak ini saya menggunakan penerapan prinsip UI User Interface dan UX User Experience agar aplikasi mudah digunakan dan nyaman bagi pengguna seperti kasir. Desain yang termuka dibuat sederhana, jelas dan konsisten, baik dari segi warna, icon maupun tata letak. Nah, ini salah satu alur pengguna atau user flow dan web framing, yaitu login ke sistem. Kasir membuka aplikasi dan memasukkan username serta password. Setelah berhasil, kasir akan diarahkan ke dashboard utama. Nah, sedangkan kalau udah habis masuk ke dashboard utama, menampilkan ringkasan stok, transaksi, dan menu utama. Kasir memilih menu pos untuk memulai proses penjualan. Nah, setelah itu, kasir memasukkan atau memindai email produk yang dibeli pelanggan. Jika produk lebih dari satu, proses penginputan diulangi sesuai jumlah item. Setelah itu, kasir memasuki data pelanggan dan data ini digunakan untuk kebutuhan follow up dan pengiriman promosi. Setelah itu, pilih metode pembayaran. Sistem otomatis menghitung total belanja dan menampilkan kembalian. Setelah itu, validasi dan simpan transaksi dan mencetak stoknya. Baik, ini salah satu contoh prototipenya. Ini saya buat di Figma. Walaupun belum terlalu jadi, ini adalah salah satu experience-nya, salah satu metode loginnya. Ini saya akan jelaskan, yaitu kasir login maka diarahkan ke menu dashboard. Dalam menu dashboard ini saya terdapat dua menu, yaitu point of sale dan inventory. Yang kalau diklik point of sale-nya maka akan muncul dashboard POS-nya. Nah, jadi nanti kasir men-scan email atau memasukkan produk. Setelah memasukkan produk, dia akan memasukkan reward itu seperti promo-promo. Nah, setelah melakukan reward, nah dia tuh mencatat customer. Kasir memiliki payment. Ini saya akan langsung buat lampirannya dulu. Saya akan menampilkan lampiran pengumpulan data dengan mitra. Kebetulan saya bekerja di sini. Ini adalah salah satu metode pengumpulan dokumentasi buat mitra. Sekarang saya akan ini adalah salah satu contoh link prototype saya, walaupun belum sempurna. Nah, jadi dia itu akan diarahkan ke sini ketika kasirnya login, maka diarahkan ketiga ada terdapat dua menu. Ini menu dashboard ya. Ini kita belum ke sini, kita ke point of sale-nya. Nah, yaitu kasir memilih produk, salah satunya produk handphone A56. Nah, A56 itu dia memunculkan harga, tapi setelah saya melakukan reward, contohnya ini langsung masuk, rewardnya potongan Rp500.000. Nah, habis itu saya memasukkan salesman-nya saya masukkan yang Wistari logo. Nah, habis itu kasir meminta nama customer. Nah, kasirnya menginput data customer, nomor HP-nya atau namanya. Setelah itu membuatnya. Habis membuat seperti ini, dia melakukan payment. Nah, contohnya paymentnya PCA. Pilih payment dan paymentnya berhasil. Nah, mungkin ini masih kurang, belum ada fitur follow up-nya. Mungkin nanti waktu implementasinya saya akan membuatnya semua. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Maaf kalau ada yang banyak kekurangan. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih.